Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam hal ini atau siang ini akan membawakan materi bahasa Indonesia, melanjutkan kompetensi dasar 2 minggu yang lalu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat-sehat? Alhamdulillah kalau semua pada sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan menyimak dengan baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam memahami materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Kita berdoa. Bentar, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, 2 minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi sehubungan dengan merancang karya ilmiah. Di mana di dalam merancang karya ilmiah itu ada 2 KD pengetahuan dan ada 2 KD keterampilan. KD pengetahuan untuk 3.30 sudah Ibu sampaikan dan KD untuk keterampilan 4.30 juga sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai pengertian dari karya ilmiah itu sendiri, kemudian mengenai tujuan, manfaat, kemudian yang tak kalah pentingnya di situ mengenai struktur bagaimana atau struktur karya ilmiah itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi kelanjutan dari materi 2 minggu yang lalu, yaitu KD 3.31. Di situ mengenai menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, jadi di sini titik beratnya bagaimana kalian nanti bisa menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, untuk sistematika ini 2 minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan secara garis besarnya. Nanti kita akan kupas bagaimana sistematika yang akan kita analisis nanti. Nah, kemudian untuk keterampilannya, kalian nanti diharapkan untuk bisa membuat karya ilmiah yang sederhana. Dalam hal ini adalah makalah. Nanti Ibu akan titik beratkan ke karya ilmiah yang berupa makalah, di mana makalah ini adalah karya ilmiah yang sifatnya atau yang bentuknya sederhana. Mungkin tingkat SMK seperti kalian bisa membuat atau menulis karya ilmiah bentuk tersebut, karena memang mungkin pada saat kalian nanti selesai PKL, anak-anak diminta untuk membuat laporan. Nah, laporan itu bisa berupa makalah. Nah, hubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu di situ mengkonstruksikan KD keterampilannya, di situ mengkonstruksikan sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan. Nah, titik beratnya di sini adalah sistematika, isi dan kebahasaan di dalam karya ilmiah itu sendiri. Nah, kita coba untuk yang pertama, yaitu di sini menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Bagaimana sih cara kita menganalisis sistematika dan kebahasaan? Tentu saja di sini sebelum anak-anak bisa menganalisis harus mengetahui kaidah atau unsur kebahasaan dalam karya ilmiah. Dalam hal ini karya ilmiah memiliki 2 kaidah penulisan. Tentu saja yang pertama adalah kaidah yang bersifat umum, di mana kaidah yang bersifat umum ini biasanya menitik beratkan tentang bahasa baku, yaitu sehubungan dengan ejaan yang secara umum berlaku di dalam norma-norma bahasa Indonesia. Ya, itu ejaan, bahasa bakunya bagaimana, norma-norma ejaan yang betul bagaimana. Tentu saja ini sudah dipelajari di kelas 10, yang bahasa baku itu cirinya apa saja, kemudian ejaan yang betul menurut EYD itu bagaimana, mungkin sudah dipelajari di kelas 10. Nah, kemudian yang kedua, kaidah bersifat khusus. Kalau tadi umum itu berupa ejaan dan kaidah bahasa baku, yang ini berupa teknisnya, yaitu kaidah mengenai teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Nah, teknik penulisan, kalau kalian sudah tahu bahasa yang digunakan, ejaan yang digunakan harus baku, yang diakui oleh umum, maka yang kedua di sini adalah teknis penulisannya.
Tentu saja di dalam teknik penulisan ini juga ada ketentuan-ketentuan, tapi ketentuannya itu tidak bersifat umum. Mungkin dalam suatu lembaga ini punya ketentuan tersendiri, kemudian di SMK ini punya ketentuan tersendiri. Nah, tapi di sini tidak terlepas dari struktur atau sistematika atau struktur karya ilmiah yang sudah kita bahas minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Nah, dikatakan di sini kaidah bersifat khusus adalah kaidah mengenai teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Itu yang Ibu jelaskan tadi ya, mengenai bagaimana teknis penulisan karya ilmiah. Kemudian kita lihat, kalau tadi kita lihat di situ tentang bagaimana memilih bahasa baku, kemudian ejaannya baku, kemudian teknis penulisan yang benar sesuai dengan dikatakan di situ lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kebijakan-kebijakan dalam penulisan karya ilmiah. Di sini yang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah. Pada saat kalian nanti menganalisis, tentu saja akan mengetahui bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah ini kira-kira benar apa tidak sih, salah atau tidak sih pada saat kalian nanti menulis atau menganalisis sebuah karya yang dalam hal ini adalah karya ilmiah. Nah, yang pertama di sini saya ambilkan dari pendapat Jujun Surya Sumantria. Di sini ada, kalau tidak salah tadi ada 7 di dalam ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama adalah reproduktif. Maksud yang ditulis oleh penulis karya ilmiah dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Nah, di sini maksudnya apabila kita menuliskan atau menuliskan bahasa di dalam karya tulis itu, yang pertama adalah reproduktif. Maksudnya di sini penulis di situ harus membuat makna itu bisa diterima oleh pembaca. Kalau begitu, makna yang bagaimana? Makna itu sifatnya sudah umum dan dapat diterima oleh semuanya. Contohnya, kalau kita bicara makna kata itu, tentu kita mengacu lagi ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata yang sudah diakui secara umum yang sudah tercover atau terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua di situ rasional. Penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, jelas. Di situ dikatakan rasional. Bahasa yang digunakan harus lugas. Maksudnya lugas di sini, bahasa itu benar-benar bisa diterima oleh akal kita, atau berbeda kalau kita menuliskan karya yang berbentuk fiksi. Kalau kita menuliskan karya yang berbentuk fiksi, tentu saja bahasanya di sini adalah bahasa yang imajinatif atau bahasa khayalan, tapi tidak untuk karya yang sifatnya non fiksi, karena di dalam karya non fiksi itu bahasanya harus rasional. Maksudnya bisa diterima oleh pikiran dan dikatakan di situ secara logis, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, intinya kalau kita bedakan dengan karya non fiksi dengan karya fiksi, tentu saja di sini fiksi itu olahan dari rekaan dari penulis. Kemudian yang ketiga, bersifat denotatif. Jelas di sini kalau kita bicara denotatif, tentu anak-anak sudah mengenal makna kata. Di situ ada makna denotatif dan ada makna konotatif. Konotatif biasanya digunakan di dalam karya-karya yang sifatnya fiksi. Kalau denotatif di sini digunakan di dalam karya ilmiah, di mana kata-kata itu hanya memiliki satu makna. Atau makna denotatif adalah makna itu sendiri, makna yang ada di dalam kata tersebut. Gitu. Jadi tidak punya makna yang lain selain makna tersebut. Itu makna denotasi. Makna yang sebenarnya, makna denotasi sama dengan makna yang sebenarnya atau sama dengan makna bendanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, penggunaan istilah keilmuan. Nah, di sini penggunaan istilah pun harus dikatakan di sini sifatnya karena ilmiah, maka istilah itu pun harus dimengerti oleh umum.
sifatnya. Nah, bagaimana? Dikatakan di situ penulis dalam karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai penulis pada bidang ilmu yang lainnya. Kita tahu bahwa istilah-istilah itu kalau misalkan istilah itu kurang umum sifatnya, maka harus diberikan keterangan-keterangan sehingga orang yang membaca karya tersebut juga akan paham tentang istilah yang dituliskan di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, yang kelima, penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Ya, ini tadi hampir sama dengan yang tadi saya katakan, yang di awal ya, teknis tadi. Nah, penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Maksudnya, penulis mempergunakan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar hasil tulisan tidak mengandung arti yang lain atau salah tafsir bagi pembaca. Maksudnya di sini, bahasa yang digunakan itu tidak ambigu. Maksudnya ambigu itu punya tafsiran ganda. Ada kata bisa diartikan yang A, kemudian diartikan yang B. Jadi di sini dikatakan tidak boleh menggunakan kata-kata yang ambigu atau di situ dikatakan makna kata yang ganda. Nah, kata di situ kata-kata yang digunakan harus baku ejaannya maupun kalimatnya. Nah, ini hampir sama dengan yang keenam, tidak ambigu. Maksudnya tidak bermakna ganda karena penulis kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Nah, di sini kalau kita bicara subjek predikat, tentu anak-anak juga sudah tahu bagaimana membuat struktur kalimat. Di dalam membuat struktur kalimat, tentu anak-anak sudah tahu fungsi dalam kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, pada saat kita membuat kalimat tersebut, kalimat yang efektif pun ada kaidah-kaidahnya di situ. Bagaimana kita meletakkan subjek, predikatnya, kemudian dipasifkan atau tidak. Nah, di sini bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak emotif. Emotif itu hampir sama dengan di sini aspek perasaan atau emosi yang ada dalam diri penulis. Maksudnya tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis atau penulis karya ilmiah. Nah, di dalam menulis karya ilmiah ini tidak ada sifat emotif tadi. Maksudnya di mana sifat perasaan atau istilahnya itu adalah subjektif. Mau nulis kata-kata atau bahasa yang digunakan itu adalah bahasa tanpa melihat secara umum tapi keinginan sendiri. Ingat, di dalam karya yang sifatnya fiksi boleh ada di situ ada kata-kata yang sifatnya emotif boleh, tapi dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh adanya aspek perasaan disangkut pautkan di dalam penulisan karya ilmiah, karena karya ilmiah ini sifatnya dari penelitian, dari objek yang nyata. Ya, itu tadi ciri dari kebahasaan. Nah, kemudian yang berikutnya, mengkonstruksikan sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Ini KD keterampilan. Kalau tadi yang C adalah KD pengetahuan. Di sini kita lihat, salah satu contoh karya ilmiah adalah makalah. Ibu ambil yang sederhana. Tadi sudah saya katakan bahwa saya mengambil makalah. Di mana makalah ini adalah sebuah karya ilmiah yang sifatnya sederhana. Biasanya di sini bisa juga disebut dengan kata kerja. Yakni dikatakan di situ suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Maksudnya pada saat kalian menulis karya ilmiah itu biasanya diambil dari referensi literatur atau referensi buku-buku atau dari kajian atau penelitian yang anak-anak lakukan di lapangan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan di situ makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Nah, ini lebih sederhana. Kalau yang minggu lalu saya katakan di situ intinya di dalam penulisan karya ilmiah itu memang hanya 3 ini, tapi bisa kita sesuaikan dengan jenis-jenis daripada karya ilmiah itu sendiri. Kalau skripsi bagaimana, kalau tesis bagaimana, kalau disertasi bagaimana. Tapi di sini saya mengambil makalah yang lebih sederhana, di mana makalah itu nanti hanya terdiri dari 3 pembahasan, ada pendahuluan, kemudian pembahasan atau isi, dan ada kesimpulan. Nah, kita lihat di sini ketiga hal tersebut kita perhatikan urutannya.
Yang pertama adalah pendahuluan atau pembuka. Bagian ini menguraikan masalah satu, latar belakang masalah. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan latar belakang masalah itu isinya apa saja. Biasanya di situ adalah melatar belakangi penulisan atau judul yang dibuat oleh penulis atau topik yang akan dibicarakan. Melatar belakangi topik atau tema yang akan dibicarakan oleh penulis. Itu adalah latar belakang masalah. Perumusan masalah biasanya di sini dari latar belakang itu bisa diambil perumusannya sehingga akan tahu atau nanti akan bisa membuat karya ilmiah itu secara berurutan dan terstruktur dengan baik. Nah, baru yang ketiga, prosedur pemecahan masalah. Kalau tadi sudah ada perumusan masalah, dari rumusan masalah ini baru nanti bisa dipecahkan yang nanti secara sistematis disesuaikan dengan rumusan, mungkinnya ada rumusan 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang nantinya akan diuraikan di dalam pembahasan. Nah, kemudian di pembahasan, bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Nah, biasanya di sini, di dalam pembahasan itu berisi tentang hasil penulis pada saat mengkaji atau meneliti suatu subjek atau objek yang, maksud saya suatu objek yang akan dibuat menjadi tulisan. Biasanya di situ dilengkapi dengan argumentasi-argumentasi yang berlandaskan dengan pandangan ahli atau teori yang relevan. Nah, di pembahasan inilah untuk meyakinkan bahwa tulisan kalian itu dikatakan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, maka tadi ada dikatakan di situ ada pandangan ahli, ya, teori-teori yang relevan. Nah, di sini pasti ada sumber-sumber atau referensi-referensi, baik itu dari buku, majalah, kemudian dari internet dan lain sebagainya, yang bisa mendukung kebenaran atau saya katakan di sini keilmiahan daripada tulisan tersebut. Nah, kita lihat yang ketiga adalah penutup, yang tadi urutan ketiga, penutup atau simpulan. Bagian ini apakah menyimpulkan, membuat rangkuman seperti kalian meringkas? Tidak. Berbeda pada saat kalian meringkas suatu buku dengan simpulan atau penutup yang ada di dalam karya ilmiah. Karena simpulan di dalam karya ilmiah dikatakan di situ makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi. Mungkin pada saat menulis karya ilmiah tersebut ada diskusi, ada seminar dan lain sebagainya. Hasil itulah yang nantinya akan dibuat yang dalam pembahasan tadi, maksudnya ya, sudah diseminarkan, sudah didiskusikan, kemudian di situ bisa diambil untuk dijadikan kesimpulan atau penutup di dalam suatu tulisan. Dikatakan di situ, dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu atau berpedoman kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan tadi. Nah, di dalam pendahuluan tadi ada rumusan masalah dan lain-lain. Tetap pada saat membuat kesimpulan itu kita mengacu kepada pembahasan, mengacu kepada rumusan masalah yang ada di dalam bab pendahuluan tadi. Tapi perlu diingat pada saat kita membuat kesimpulan atau penutup di dalam karya ilmiah tidak seperti merangkum atau membuat ringkasan buku dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, bagian akhir, tadi sudah ada bab pendahuluan, kemudian ada bab isi, kemudian di situ atau pembahasan, kemudian ada bab penutup. Bagian akhir daripada penulisan makalah itu tentu saja ada yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah sumber-sumber atau referensi-referensi yang digunakan oleh penulis di dalam menunjang kebenaran daripada tulisan tersebut atau tulisan karya ilmiah tersebut. Jadi, pada saat kalian menulis karya ilmiah, tentu saja harus ada referensinya. Referensinya itu dari siapa, atau buku siapa, kemudian atau dari internet, apakah dari media-media yang lain. Jadi, itu bisa dipakai untuk sebagai pedoman bahwa apa yang kalian tulis itu ada dasarnya. Nah, kemudian
Daftar pustaka itu sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Ya tadi, itu adalah sumber. Nah, terus bagaimana? Apakah daftar pustaka itu begitu saja kita abaikan? Kita tidak tulis di dalam atau tidak menulisnya di dalam maka atau karya ilmiah tersebut? Tidak. Tetap sumber-sumber itu akan ditulis biasanya di bagian akhir yang namanya daftar pustaka. Nah, bagaimana penyusunan daftar pustaka yang benar? Di situ katakan disusun ditulis secara alfabetis. Alfabetis itu berdasarkan dengan memuat itu. Ada 5. Nama penulis atau pengarang, tahun edisi penerbitan, judul buku, artikel atau berita, kota terbit, nama penerbit. Contohnya seperti ini. Contoh penulisan daftar pustaka. Misal, pokok pikiran karangan kita itu diperoleh dari buku yang ditulis oleh Suherli Kusumajaya, berjudul Kompensasi Ketatabahasaan Cermat Bahasa Indonesia, maka dapat menuliskan seperti itu. Kalau saya memberikan lebih mudahnya ya, lebih mudah kalau kalian cerna, biasanya saya gini, nama pengarang di indeks dipisahkan dengan tanda koma. Tuh. Nama pengarang di indeks itu dibalik. Misalkan Kosasih, kita balik di situ di indeks jadi Kosasih, E. Nah, yang kedua juga begitu, Kusnama, Suherli. Itu adalah nama pengarang di indeks, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian antara bagian 1 ke bagian 2, bagian berikutnya dipisahkan dengan tanda titik. Contoh, Kosasih, E titik. Kenapa E itu dikasih titik? Ada 2 titik. E itu adalah singkatan. Singkatan dari nama orang biasanya diakhiri dengan tanda titik. Titik yang satunya adalah tanda setelah nama di indeks, kemudian baru menginjak ke tahun terbit. Di situ tahun terbit. 2003 itu tahun terbit. Judul bukunya apa? Kompensasi Ketatabahasaan dan Kesusastraan Cermat Berbahasa Indonesia. Ingat, di dalam penulisan judul, di dalam daftar pustaka, boleh dicetak miring, boleh diblok, tidak boleh double. Nah, dalam penulisan yang betul, di situ boleh diblok, misalkan diblok hitam semua. Itu judul ya, judul ditulis, dicetak dengan huruf miring atau dengan diblok. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Baru di situ ada kota terbit. Kota terbit dipisahkan dengan titik 2. Ada titik 2, kemudian baru di situ nama penerbit. Ya. Kalau misalkan kamu sulit untuk menghafal begini, tulis saja nama pengarang di indeks, pisahkan tanda titik, kemudian tahun terbit titik, judul buku, boleh diblok, boleh dicetak miring, kemudian titik, kota terbit, titik 2, nama penerbit. Selesai, itu adalah daftar pustaka. Untuk memudahkan kalian, ini tadi contoh-contohnya seperti itu, ada 2 contoh ini, bisa kalian pahami di situ bagaimana cara menulis daftar pustaka yang betul. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang namanya catatan kaki. Biasanya dalam menulis karya ilmiah itu ada catatan kaki atau footnote. Catatan kaki itu anak-anak biasanya pada saat kalian itu mengutip pendapat ahli, kemudian kamu taruh atau kamu tulis di dalam karyamu atau karya ilmiahmu, di situ biasanya ada kutipannya yang kamu ambil secara langsung di situ. Nah, di situ ada nomornya, biasanya dikasih nomor 1. Nah, biasanya catatan kaki itu diletakkan atau ditulis di bawah kaki halaman. Di bawah kaki halaman itu pun juga sama, itu juga sumber daripada buku-buku yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, nanti ada catatan kaki, kapan lain waktu nanti akan saya singgung sedikit tentang catatan kaki. Nah, kemudian untuk berikutnya, kita lihat. Kalau tadi kalian bisa membuat daftar pustaka itu bagaimana yang sebagai sumber untuk
kebenaran daripada tulisan kalian, menginjak berikutnya adalah menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Nah, di sini kita lihat di sini ada sistematika dan kebahasaan yang harus kita perhatikan juga. Langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Pada saat kalian ingin menulis karya ilmiah, maka di sini ada beberapa langkah. Nah, ada 4 langkah yang harus kalian perhatikan. Nah, sehingga pada saat kalian menulis karya ilmiah itu akan bisa terstruktur. Maksudnya di sini bisa tersusun dengan sistematis. Maka perlulah di sini kalian ada langkah-langkah untuk menulisnya. Yang pertama apa? Tentu saja menentukan topik. Nah, topik atau tema. Hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini apa? Topik harus atau tema harus menarik perhatian penulis. Dikuasai penulis. Kenapa saya katakan menarik perhatian penulis? Ya, kalau tema itu menarik, tentu saja si penulis itu akan senang menulisnya karena dia tertarik dengan apa yang akan ditulis. Kemudian dikuasai penulis, jelas harus dikuasai karena kalau dikuasai oleh penulis maka dia akan mudah untuk menjabarkan atau membuat pembahasan daripada karya tersebut. Menarik dan aktual. Maksudnya menarik di sini, aktual ini adalah tema tersebut adalah tema yang baru, belum banyak diketahui oleh orang. Sehingga orang akan banyak ingin tahu dan membacanya. Nah, kemudian di sini ruang lingkupnya terbatas ya. Di dalam menuliskan karya ilmiah, ruang lingkupnya harus dibatasi agar tidak kemana-mana. Atau intinya di sini di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kerangka penulisan. Di dalam membuat kerangka penulisan itu untuk memudahkan penulis di dalam menjabarkan tulisan itu sendiri sehingga tidak menyimpang, ada paragraf yang rumpang dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Nah, di sini tulisan tersusun lebih sistematis. Ya, ini manfaatnya ya. Kalau kalian membuat kerangka tulisan, maka tulisan itu akan tersusun lebih sistematis karena memang ada kerangka pertama apa, kedua apa. Nanti ada contoh di sini, kalian bisa pahami. Kalau kita buat kerangkanya pasti akan lebih mudah. Nah, sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan dalam pengembangan. Ya, ada 2 dalam membuat kerangka ini. Yang pertama, tulisan akan sistematis. Yang kedua, akan memudahkan penulis untuk mencari sumber-sumber yang dipakai untuk dasar atau pedoman di dalam penulisan tersebut. Kita lihat contohnya. Di sini saya buatkan contoh peranan pemuda dalam pembangunan. Bab 1 adalah pendahuluan. Di situ saya buat seperti ini kerangkanya. Peranan pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa. Masih saya rinci lagi. Pemuda pada masa pra-kemerdekaan. Yang kedua, pemuda di zaman kemerdekaan. Dan yang ketiga, pemuda di masa pembangunan. Nah, ada 3 ini yang kita nanti akan jabarkan. Jadi tidak akan menyimpang ke mana-mana. Tetap mengacu kepada kerangka di dalam pendahuluan ini. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya. Pembahasannya apa? Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas dari judul yang ada tadi. A adalah potensi pemuda sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Yang B, sektor-sektor pembangunan dapat diisi oleh pemuda. Dan yang C, faktor penunjang dan kendala. Tentu saja ada di dalam melakukan suatu kegiatan itu ada faktor penunjang dan kendalanya. Mungkin kendala psikologis, kendala sosial, atau kendala ekonomi. Nah, ini tadi contoh kerangka, contoh pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Tadi di penutup saya sudah menjelaskan di situ untuk penutup itu isinya apa, ya. Jadi di situ penutup itu adalah terakhir. Nah, di situ kerangkanya, model kerangkanya seperti itu. Kalau yang pertama tadi kalian sudah menentukan topik, kemudian membuat kerangka tulisan, kemudian pembahasan. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Kalau sudah membuat kerangka, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Bahan bisa dikumpulkan lewat mana saja. Contoh, membaca buku, kemudian
jurnal ilmiah atau dari surat kabar atau internet. Nah, ini cara atau kalian wawancara atau menyebar angket atau teknik-teknik pengumpulan data yang lain. Itu bisa. Bahan akan terkumpul. Nah, setelah bahan terkumpul, apakah akan sudah lebih mudah? Tidak. Perlu adanya identifikasi yang dibuat dalam bentuk kerangka tadi, pengembangan. Ya, di situ kalau yang ketiga tadi mengumpulkan bahan, tentu saja diperoleh dari beberapa yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang keempat di sini, langkah keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Nah, setelah tadi kerangka dibuat sesuai dengan yang sudah dibuat di atas, maka bagaimana cara mengembangkan daripada kerangka-kerangka itu? Nah, di sini dikembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tadi kan sudah ada data-data yang sudah diperoleh, baik itu dari membaca buku, internet, dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah pengembangan itu harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, kalau kalian sudah punya bahannya tadi sudah ada, kemudian tinggal mengembangkan, referensinya juga sudah ada, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kaidah kebahasaan yang akan dituliskan di dalam pengembangan karya ilmiah tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, sudah selesai. Nah, sudah bisa menulis, selamat mencoba. Selamat mencoba menulis karya ilmiah. Tentu saja kalau saya minta kalian nanti membuat makalah, didasarkan pada yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, insya Allah kalau mau belajar sungguh-sungguh, kemudian cara-cara urutan tadi diikuti dengan baik, insya Allah akan bisa. Tidak ada yang sulit. Kalian akan, bagi anak atau peserta didik yang sering membaca, pasti di situ nanti kosakatanya, bahasanya akan lebih bagus dibandingkan dengan peserta didik yang tidak pernah membaca. Nah, membaca dalam hal ini adalah membaca buku yang sifatnya non-fiksi maupun fiksi, bukan membaca SMS. Kalau membaca SMS mah semua bisa. Nah, dan itu mungkin tidak bisa dipakaikan untuk penunjang di dalam penulisan karya ilmiah. Mungkin kalau kalian sering nih, kalau mau menulis, awali dengan menulis yang mudah-mudah terlebih dahulu, kemudian baru nanti menulis yang dalam tingkatan-tingkatan yang sulit. Nah, semoga saja anak-anak bisa merefleksikan materi ini dalam keseharian, sehingga tumbuh generasi muda yang suka membaca dan menulis. Nah, di situ nanti seperti yang digerak-gerakkan oleh pemerintah, bahwa di sini mulai dengan adanya gerakan literasi, di mana pemuda Indonesia diminta untuk, atau ya pemuda, anak-anak muda diminta untuk minat membaca dan menulisnya itu tinggi dibandingkan dengan sekarang ini masih sedikit, bisa dikatakan persentasenya sedikit di Indonesia itu pemuda-pemuda yang suka menulis dan membaca. Saya kira ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat GCR yang setiap kali Ibu sampaikan. Nah, kemudian khususnya untuk peserta didik RPL, MM, dan ya RPL dan MM ya, kalau ada tugas-tugas yang belum mengerjakan tugas, segera diselesaikan. Itu akan mempengaruhi nilai. Kemudian masih ada beberapa dari peserta didik yang belum absen setiap kali mengerjakan tugas. Nah, untuk streaming ini saya minta untuk semuanya ya, mungkin walaupun yang diajar oleh Bapak Haji Nur Nadin, tetap di situ isi absensi kehadiran. Dan untuk yang RPL dan MM juga isi absen atau daftar kehadiran di GCR untuk mengikuti hari ini streaming. Ya anak-anak, saya kira itu yang Ibu sampaikan. Semoga saja bisa menjadikan tambahan wawasan. Kemudian nanti untuk latihan-latihan mungkin Ibu akan sampaikan lewat GCR. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya bisa mencerna sehingga menjadikan amalan
Saya kira saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.